Halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Alamsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, kepolisian berhasil mengidentifikasi satu korban tewas kecelakaan KM 58 Tol Jakarta Cikampek. Satu korban tewas atas nama Najwa Devira, perempuan 22 tahun asal Bogor, dan diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dibawa pulang ke rumah duka. Penyerahan korban tewas kecelakaan kilometer 58 Tol Japek ke keluarga dilakukan pasca konferensi pers yang dilakukan pihak kepolisian bersama tim di depan ruang pemulasaran jenazah pada Selasa siang. Penyerahan dokumen atau surat kematian langsung diberikan ke orang tua korban. Selain penyerahan dokumen kematian, polisi juga menyerahkan sejumlah bantuan demi sedikit meringankan beban keluarga. Menurut Kadif Humas Polda Jabar, identitas satu korban ini terungkap setelah tim DVI Polda Jabar menganalisis data premier gigi korban. Pemulangan jenazah yang sudah teridentifikasi sejauh ini kan ada satu ya, yaitu atas nama Najwa Devira tadi, ya, umurnya 20 tahun. Nah, untuk pemulangan tadi sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Selain itu, polisi juga berhasil mengidentifikasi jenis kelamin dari 12 korban ini, di mana 5 berjenis kelamin perempuan dan 7 jenis kelamin laki-laki. Sementara untuk 11 korban lainnya, kepolisian masih terus mengupayakan agar identitasnya segera terungkap dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian agar meminimalisir kesalahan. Dari Kerawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Nekat merusak pembatas jembatan demi mendatangkan truk sound system. Kepala desa dan 9 warganya diamankan polisi. Sejumlah warga desa Babat, Demak, Jawa Tengah bergotong royong merusak pembatas jembatan Babat dengan palu besar. Hal ini dilakukan agar truk bermuatan sound system raksasa yang akan digunakan takbiran keliling desa bisa melintas. Naas, pasca perusakan jembatan pada Senin pagi atas seizin Kepala Desa Babat itu berbuntut panjang. Sang Kepala Desa dan 9 warganya harus berurusan dengan polisi terkait perusakan aset negara. Mereka dibawa ke Polres Demak berikut 3 truk pengangkut sound system untuk menjalani proses penyelidikan yang akan berlanjut hingga hari perayaan Lebaran. Pada saat kejadian telah mengamankan sekitar 9 orang dan 1 orang kades terkait dengan terjadinya perusakan tersebut. Pasal yang dikenakan Pak Asad? Nanti kita akan kenakan pasal 170 ya, pengurusakan barang yang secara bersama-sama. Belum ada tetapkan tersangka ya namanya. Saat ini masih kita lakukan pendalaman dan kita lakukan pemeriksaan. Selain mengamankan Kepala Desa dan 9 warganya karena merusak jembatan, polisi juga menilang truk tersebut karena kelebihan muatan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menggelar sidang isbat malam tadi, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah pada hari Rabu 10 April 2024. Yang terlihat disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi. Demikian tadi kawan-kawan media sekalian hasil sidang isbat yang baru saja kita semua laksanakan dan kita sepakati, dan tentunya kita berharap dengan hasil isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Ya, pemerintah telah secara resmi menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah, Rabu 10 April 2024. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Badan Masjid Istiqlal Jakarta menyelenggarakan Gema Takbiran.
karena itu berdasarkan hisab posisi Usai sidang hilal isbat, wilayah Indonesia Kementerian Agama yang telah masuk resmi ke menetapkan dalam 1 Syawal 1445 Hijriah, Rabu 10 April 2024. bahwa Seluruh umat muslim akan melaksanakan lebaran. Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri besok, Badan Pengelola Masjid Istiqlal menyelenggarakan Gema Takbiran yang dihadiri Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno beserta tamu undangan dari negara tetangga. Masyarakat terlihat antusias mengikuti Gema Takbiran di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal juga menampilkan rampak beduk yang digelar di Kaza Al-Fatah. Selain Gema Takbiran, pengelola Masjid Istiqlal dan Kemenak RI menggelar pawai obor yang diikuti para anak yatim dan juga masyarakat umum. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ribuan warga berkumpul di Center Point of Indonesia untuk mengikuti pawai obor dan takbiran festival tepian air. Pawai ini sempat tertunda sekitar 30 menit dikarenakan hujan deras. Dalam rangka takbiran Hari Raya Idul Fitri 2024 di Masjid 99 Kubah Makassar, Sulawesi Selatan diikuti oleh ribuan warga dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar dan Forkopimda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melepas para peserta pawai yang akan finish di Anjungan City of Makassar. Tidak hanya dihadiri oleh Wali Kota Makassar, kegiatan ini juga dihadiri oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Menurut panitia ada 4 kategori yang akan dijadikan penilaian bagi peserta pawai obor. Mulai dari kerapihan barisan keko, keteraturan, keselarasan, hingga keunikan kostum peserta pawai obor. Pihak Pemkot Makassar telah menyiapkan sejumlah hadiah bagi pemenang lomba. Hadiah-hadiah tersebut akan dibagikan langsung usai pawai obor. Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat kepolisian kembali membubarkan ratusan penyapu koin di Jembatan Sewo, Subang, Jawa Barat. Pasalnya aksi penyapu koin seringkali menyebabkan kecelakaan pemudik dan kemacetan di jalur Pantura Subang. Dianggap berbahaya dan mengganggu arus mudik, aparat kepolisian dari Polsek Pusaka Nagara membubarkan aksi ratusan penyapu koin di Jembatan Sewo, perbatasan Subang, Indramayu. Petugas juga menyita sapu lidi yang digunakan oleh penyapu koin untuk mengais uang receh dari pengendara. Kini untuk mencegah penyapu koin tersebut datang lagi, Polsek Pusaka Nagara membangun pos pengamanan di lokasi. Upaya-upaya lainnya memberikan himbauan kepada penyapu koin yang merupakan titik sosial sebagai penghambatan-hambatan arus mudik. Namun upaya ini kita juga berkolaborasi dan juga sinergi dengan lintas batas Subang dengan Indramayu. Aksi pemulung koin di Jembatan Sewo perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu sudah beberapa kali dibubarkan oleh polisi. Pasalnya, penyapu koin seringkali menyebabkan kecelakaan pemudik dan menyebabkan kemacetan di jalur Pantura Subang. Namun mereka tetap nekat kembali datang jika tidak ada petugas kepolisian yang berjaga. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya, 1 hari menjelang Idul Fitri, situasi di Tol Kali Kangkung terpantau lengang dan landai. Sistem satu arah atau one way juga telah diberhentikan sehingga jalur mudik kembali normal. Satu hari menjelang Lebaran, arus lalu lintas di gerbang Tol Kali Kangkung terpantau lengang pada pagi hingga malam hari. Sistem satu arah juga telah diberhentikan sehingga jalur mudik kembali normal sejak pukul 12 siang tadi. Tidak ada pergerakan signifikan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang ataupun sebaliknya. Terhitung pada hari ini, sekitar 18.000 kendaraan melintas dari Jakarta menuju Semarang, sementara dari Semarang ke Jakarta hanya ada 2.000 kendaraan. Pihak Jasa Marga memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Senin 15 April 2024, bertepatan pada hari terakhir cuti bersama. Dari Semarang, Jawa Tengah, Gisela Nur Rahma, Pandu Priyo, iNews melaporkan.
Suasana arus lalu lintas pada malam takbir menjelang Lebaran terpantau ramai lancar. Hingga saat ini rekayasa arus lalu lintas kontraflow dan one way diberhentikan. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Selasa malam terpantau ramai lancar. Berdasarkan data dari pihak Jasa Marga, hingga sudah lebih dari ratusan ribu kendaraan yang mengarah ke tol Trans Jawa, puncaknya terjadi pada tanggal 6 April yang lalu. Melihat situasi arus lalu lintas yang sudah lenggang menuju arah Trans Jawa, pihak kepolisian mencabut rekayasa arus lalu lintas kontraflow dan sistem one way. Pemberhentian kontraflow sudah dihentikan pada Senin kemarin dari kilometer 36 hingga 70 tol Jakarta Cikampek. Sementara untuk sistem one way, dari kilometer 72 hingga 414 dihentikan pada pukul 12 siang tadi. Begitupun penerapan sistem ganjil genap berakhir pada pukul 24 WIB malam ini. Sementara kondisi arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipali juga terpantau lenggang. Laju kendaraan lancar tanpa tersendat. Berdasarkan data Jasa Marga, hari ini tercatat 16.000 kendaraan yang keluar dari Jabodetabek melaju di ruas tol Cipali. Angka ini menurun secara signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun meskipun begitu, Jasa Marga menyampaikan berdasarkan prediksi kendaraan di arus mudik, masih ada 33% kendaraan yang belum melakukan perjalanan mudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memilih untuk menghabiskan hari terakhir puasa dengan membelikan baju lebaran untuk 40 anak yatim di Mall Atrium Plaza Senen, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo memilih untuk menghabiskan hari terakhir puasa dengan membelikan baju lebaran untuk 40 anak yatim di Mall Atrium Plaza Senen, Jakarta Pusat. Anak yatim tersebut berasal dari Panti Asuhan Muslimin Keramat Raya Jakarta Pusat dan Panti Asuhan Ais Yiyah Benteng Jakarta Pusat. Jokowi tiba dengan mengenakan kaos putih dan celana hitam. Jokowi tiba di mal dengan menggandeng anak yatim yang dibawanya. Setibanya di lokasi, Presiden Jokowi mengajak seluruh anak yatim untuk memilih baju yang terpajang di departemen store. Jokowi juga nampak memberikan rekomendasi kepada beberapa anak yatim. Kunjungan Jokowi dengan puluhan anak panti asuhan ini menarik perhatian para pengunjung yang sedang berbelanja. Sebelumnya, Jokowi juga memberikan paket bantuan kepada ojol yang melintas di depan Istana Merdeka, Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dunia hiburan tanah air berduka. Komedian tunggal Babe Cabita meninggal dunia usai berjuang melawan penyakit langka anemia aplastik. Almarhum diketahui menjalani perawatan intensif selama 2 minggu terakhir sebelum akhirnya berpulang ke haribaan Sang Pencipta. Komika Babe Cabita tutup usia sehari jelang Idul Fitri. Pemilik nama asli Pria Prayoga Pratama ini mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa pagi sekitar pukul 6.37 waktu Indonesia bagian Barat. Babe Cabita diketahui mengidap penyakit langka yaitu anemia aplastik yang membuat perubahan drastis penampilan sang komika tersebut. Sebelum tutup usia, almarhum sempat menjalani perawatan intensif selama 2 minggu di rumah sakit. Dari tahun lalu hampir setahun sakit, terus juga sempat sembuh kayaknya ya, terus ngedrop lagi, cuman ya emang udah jalannya dari Allah ya. Penyakit anemia aplastik termasuk ke dalam berderetan penyakit langka, yaitu di mana kondisi ini terjadi saat sumsum tulang belakang berhenti memproduksi sel darah baru. Menurut dokter spesialis penyakit dalam Kristi Evianti, penyebab anemia aplastik dikarenakan berbagai gangguan kesehatan seperti faktor genetika, obat-obatan, radiasi, dan kemoterapi.
Jadi anemia aplastik itu adalah gangguan yang sangat jarang terjadi karena sel-sel darah semuanya tidak bisa diproduksi oleh sumsum tulang. Jadi kegagalan sumsum tulang untuk memproduksi baik sel darah merah, sel darah putih maupun sel darah untuk pembekuan darah yang kita kenal dengan nama trombosit. Itu bisa bermacam-macam, dari mulai genetik, zat-zat kimia, obat-obatan, radiasi, kemoterapi, seperti itu. Dan memang kita temukan jarang, lebih banyak pada usia muda perempuan, meskipun bisa mencakup atau mengenai semua kalangan. Almarhum dimakamkan Selasa sore di TPU Cirende, Ciputa Timur, Tangerang Selatan dengan diantar oleh keluarga dan sejumlah rekan komedian tanah air. Dari Tangerang Selatan, Fik Kurniain, iNews melaporkan. Seorang pemuda di kota Kendari tega menganiaya seorang wanita lantaran tersinggung perkataan korban. Penganiayaan pelaku pun terekam kamera korban dan viral di media sosial. Seorang wanita muda menjadi korban penganiayaan brutal seorang pemuda di salah satu restoran siap saji di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Detik-detik penganiayaan ini pun terekam kamera korban dan viral di media sosial. Korban berinisial AS ditampar berulang kali bahkan diludahi oleh pelaku. Kapolresta Kendari Kombes Pol Aristri Yunarko menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada Jumat 5 April 2024 lalu. Pelaku menganiaya korban karena tersinggung dengan perkataan korban hingga akhirnya emosi dan berujung menyerang korban. Si pelaku ini tersinggung dengan kata-kata si korban, namun sebelumnya memang ada keterkaitan dengan kejadian sebelumnya, sehingga ini yang memicu terjadinya penganiayaan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman 2 tahun 8 bulan kurungan penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Diduga karena urusan asmara, seorang warga negara asing asal Rusia kembali berulah di Bali dengan mengamuk dan melakukan pengerusakan di salah satu restoran Italia di kawasan wisata Seminyak, Kuta Badung dengan menggunakan senjata tajam. Inilah rekaman video pengawas yang memperlihatkan saat seorang WNA Rusia berinisial VK mengamuk di salah satu restoran Italia di kawasan wisata Seminyak, Kuta Badung, Bali. Dengan membawa senjata tajam berupa kapak, WNA ini nekat melakukan pengerusakan dengan menebas kaca display menu, furniture, gembok, dan tangga yang ada di dalam restoran. Bule ini nekat melakukan tindakan brutal tersebut usai diputus cintanya oleh seorang perempuan WNI. Setelah diposting, rekaman bule mengamuk ini viral di media sosial. Pasca viralnya video tersebut, Pemkab Badung berharap ada tindakan tegas dari aparat dalam menangani kasus ini dan berharap pihak imigrasi bisa mendeportasi WNA tersebut. Juga agar teman-teman di sekarang mengambil langkah-langkah ya penindakan trauma terhadap wisatawan asing yang sudah melakukan tindakan seperti itu. Aksi nekat yang dilakukan WNA Rusia tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Polsek Kuta dibantu warga setempat meringkus pelaku dan mengamankan senjata tajam yang dibawanya. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan salah satu warga asing asal Rusia yang kedapatan melakukan pembobolan mesin anjungan tunai mandiri dengan menggunakan alat aplikasi. Inilah detik-detik rekaman CCTV saat merekam seorang warga negara asing asal Rusia melakukan pembobolan mesin anjungan tunai mandiri di Jalan M. Isa, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Tapi sayang, saat menjalankan aksinya, pelaku yang diketahui bernama Vladimir Kasarki terlebih dahulu dipergoki oleh salah satu penjaga malam di sekitaran ATM. Pelaku yang diketahui sebagai spesialis pembobol mesin ATM antar negara dengan menggunakan aplikasi Henides yang dibantu langsung oleh seorang hacker dari negara Meksiko. Pelaku yaitu saudara Vladimir Kasarki, perannya adalah menunggui, sambil menunggu mesin uang tersebut dan menunggu hasil komunikasi dari
hacker yang mengendalikan dari jarak jauh tersebut. Pelaku ini pernah terjerat perkara yang sama di Polda Metro Jaya dan menjalani hukuman selama 11 bulan lalu dideportasi ke negaranya. Berselang dari itu, pelaku kembali datang ke Indonesia dengan menggunakan paspor kunjungan dan melakukan pembobolan mesin ATM di Bank BUMD di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan uang tunai 30 juta rupiah, paspor, laptop, dan pakaian yang digunakan saat pelaku melakukan aksinya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sebuah bis berputar hingga 360 derajat akibat melakukan pengereman mendadak saat menghindari kecelakaan truk di jalur tol Jakarta Cikampek. Sementara seekor ular kobra berhasil diamankan saat bersembunyi di dalam bodi sebuah motor di Bintaro, Jakarta Selatan. Dan berikut sederet peristiwa yang viral di media sosial pekan ini. Sebuah truk yang membawa muatan kelapa terlihat oleng dan menabrak pembatas jalan hingga terbalik dan menumpahkan seluruh muatannya ke jalan. Insiden ini terjadi di tol Jakarta Cikampek arah Cikampek di bawah jalur tol MBZ hari Minggu 7 April 2024. Tidak lama kemudian, sebuah bus yang berusaha menghindari kecelakaan truk tersebut tampak melakukan pengereman mendadak hingga badan bus berputar 360 derajat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden berurutan tersebut. Ada mas-mas pemberani. Aksi seorang pemuda pengendara sepeda motor menghadang mobil yang melawan arah viral di media sosial. Pemuda tersebut bahkan turun dari motornya untuk menghadang mobil lainnya yang menyerobot dari bahu jalan berlawanan. Beruntung, polisi turun tangan dan mengamankan mobil-mobil yang melakukan aksi lawan arah di tengah arus mudik tersebut. Akibat gagal melakukan aksi drifting, sebuah mobil mewah hilang kendali dan keluar jalur hingga menabrak seorang pedagang kopi keliling di kawasan Pondok Indah Mall Selasa dini hari. Warga beramai-ramai mengangkat mobil tersebut karena korban berada di bawah bodi mobil. Akibat insiden ini, korban mengalami luka-luka ringan dan langsung dievakuasi oleh pengendara lain. Seekor ular kobra sepanjang 1,5 meter tampak menyelinap masuk ke motor warga di Jalan Kesehatan, Kelurahan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Sabtu lalu. Sebanyak 3 orang personel regu penyelamat Gul Karmat Sektor 10 Kecamatan Pesanggerahan dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Setelah ditangkap, ular tersebut diamankan petugas pemadam Jakarta ke kantor Gul Karmat Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Harga buah salak di Banjarnegara, Jawa Tengah anjlok. Pedagang yang sudah terlanjur menyetok buah salak terpaksa membuang buah salak ke sungai. Bahkan sejumlah petani membiarkan buah salak membusuk di pohon. Pedagang membuang 15 ton buah salak di sungai di Desa Talunamba, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Para pedagang merasa kecewa lantaran harga buah salak anjlok hingga Rp500 per kilogram. Turunnya minat pembeli menyebabkan buah salak yang biasanya laku hingga 20 ton per hari hanya terjual 5 ton sehingga banyak buah salak yang busuk. Terlalu lama di gudang, salaknya busuk semua terus dibuang. Masalahnya kayak permintaan dari pasar paling 5 ton, adanya barang di gudang itu hampir 20 ton. Busuk semua itu yang kemarin saya buang. Harganya cuma 800, 500 harganya. Biasanya itu 4.000, 5.000. Ya sekitar 15 hari lah yang turun sekali. Enggak mencukupi untuk peralatan itu, enggak mencukupi. Para petani buah salak berharap agar harga salak kembali normal minimal 4.000 per kilogram mengingat biaya pupuk dan perawatan cukup tinggi.
Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis David, iNews melaporkan. PT MNC Life Assurance berbagi kebaikan di bulan penuh berkah dengan memberikan santunan ke sejumlah anak yatim dan piatu di Gambir, Jakarta Pusat. Selain berbagi santunan, MNC Life juga memotivasi anak-anak ini agar dapat merencanakan masa depan dengan baik, menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial. PT MNC Life Assurance menggelar MNC Life berbagi mengajak anak-anak pondok yatim dan duafa Yayasan Amal Soleh Sejahtera Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat berbuka puasa bersama. Anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk ini juga memberikan hadiah lebaran berupa baju lebaran, tas, sepatu, dan juga uang tunai. Anak-anak ini juga dimotivasi untuk tetap semangat belajar dan merencanakan masa depan dengan baik. Kami memberikan santunan untuk anak-anak dan juga menyisipkan pesan-pesan bagaimana merencanakan masa depan dengan bahasa yang gamblang yang bisa mereka mengerti dengan mudah, karena seyogianya setiap anak berhak memiliki impian dan cita-cita di masa depan. Ini suatu bentuk kepedulian dari MNC Life Insurance yang telah peduli kepada pondok kami. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat mereka dan juga bisa memicu semangat untuk belajar terus dan untuk mencapai kesuksesan cita-citanya. Setelah melakukan program berbagi, perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group ini juga berencana akan melakukan program lainnya terhadap anak yatim dan duafa, seperti program belajar bahasa Inggris hingga program menulis. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, Palestina, masjid yang disunahkan untuk dikunjungi umat muslim dunia. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, wisata religi di bulan Ramadan dengan berkunjung ke Masjidil Aqsa menjadi keinginan setiap kaum muslimin di dunia. Di Kompleks Al-Aqsa ini terdapat 7 masjid yang merupakan kiblat pertama bagi umat muslim sebelum dipindah ke Masjidil Haram di kota Mekah, Arab Saudi. Masjidil Al-Aqsa merupakan sebuah komplek bangunan masjid dengan luas 144.000 meter persegi yang berada di Palestina. Di komplek Masjidil Al-Aqsa ini terdapat 7 masjid, diantaranya Masjid Al-Qibli, Masjid Kubah Asya Sahra, Masjid Al-Qadim, Masjid Al-Marwani, Masjid An-Nisa, kemudian Al-Maghribi, dan Masjid Al-Buruk. Komplek Masjid Al-Aqsa dibangun pada abad ke-7 oleh Khalifah kedua Islam Umar bin Khattab. Masjid ini dikembangkan dengan gaya arsitektur bergaya Timur Tengah. Warna dari masjid ini didominasi warna coklat cerah, temba, dan krim di bagian eksterior dengan 6 kubah berwarna tembaga. Bagi umat muslim, disunahkan berkunjung ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di Al-Aqsa luar biasa, kami sangat terharu bahwa ternyata di sini adalah perjuangan dari mulai Nabi Adam hingga Rasulullah SAW, bahkan para sahabat, semua bagaimana mempertahankan kiblat pertama Islam. Meski secara teritorial berada di negara Palestina, pengelolaan komplek Masjidil Aqsa saat ini di bawah wakaf Islam Kerajaan Jordania. Dari Yerusalem, Palestina, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Selamat Lebaran, hari kemenangan.
Ya pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli. Melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Reni Armsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.